Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam podcast Development Planning Bapeda Provinsi Jawa Timur 2025. Saya Iman Wiartanto hadir untuk kembali ngobrol-ngobrol dalam podcast ini. Dan untuk hari ini atau untuk edisi kali ini kita punya tema besar ini, arah kebijakan dan prioritas pembangunan pada RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Timur 2025-2029. Pemirsa atau mungkin juga smart planner, kalau kita bicara soal pembangunan, permainan data, perencanaan, analisa itu merupakan sesuatu yang luar biasa, bahkan itu merupakan dasar dari membuat perencanaan jangka panjang atau lagi kedepannya seperti apa. Nah, untuk podcast kali ini, edisi kali ini kita punya kesempatan ngobrol-ngobrol dengan Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Bapak Ahmad Tamim SII MH yang sudah rawuh ke tempat kita. Assalamualaikum Pak Tamim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Pak. Baik, Gus sehat. Tamim. Ini mau panggil Pak Waka atau Pak Gus Tamim? Ya, suka-suka aja Mas Iman. Gus Tamim kalau gitu ya. Kita juga punya kesempatan ngobrol-ngobrol dengan anggota Komisi DPD Jawa Timur, Pak Harisandi Safari yang juga sudah rawuh ke tempat kami. Pak Harisandi, Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ini lalu ganti-ganti terus ini ya. Luar biasa. Beberapa kali saya lihat ganti. Dan dari kalangan akademisi kita juga menghadirkan akademisi dari Universitas Brawijaya Malang, Profesor Dr. Chandra Fadri Ananda SMSC juga sudah rawuh ke tempat kami. Pak Prof. Chandra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lama sekali nggak ketemu dan ngobrol-ngobrol Iya, di ruang. perlu diulangi terus ini. Perlu diulangi, baik. Pemirsa, kalau kita bicara soal arah kebijakan merencanakan sebuah pembangunan, tentu saja ini merupakan sebuah pertimbangan yang sangat rinci, baik itu bagaimana ketersediaan energi, infrastruktur, kemudian bagaimana respons sumber daya manusianya, termasuk publiknya. Karena kalau bicara soal pembangunan, tentu tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat. Nah, kalau kita bicara soal rencana pembangunan jangka menengah daerah, seperti apa konkretnya? Saya juga ingin bergabung dengan Pak Gus Tamim dulu. Iya. Kalau kita bicara soal arah kebijakan RPJMD yang menekankan afirmasi, kemudian di situ ada sebuah kata kunci yang disebut 3T. Terdepan, terluar, tertinggal, dan perbatasan. Bagaimana Komisi D, khususnya DPRD Jawa Timur, memastikan anggaran pembangunan untuk 3TP tidak sekedar proyek fisik, tapi betul-betul kena untuk mensejahterakan masyarakatnya. Iya, Mas Iman dan seluruh warga masyarakat Jawa Timur. Ampun Prof, mohon arahnya. Jadi kan rencana pembangunan jangka menengah daerah ini di saat masa transisi saya menyebutnya. Mohon maaf, ini harus kami sampaikan Prof untuk nanti dapat pencerahan dari Prof Chandra. Jadi tentu data ini sangat amat penting. RPJMD ini adalah visi misi daerah, visi misi gubernur terpilih, dan kemudian kita tahu bahwa gubernur Ibu Khofifah Indar Parawangsa ini adalah periode kedua, sehingga nyaris tidak terlalu rumit untuk kemudian menghitung starting datanya. Saya masih ingat betul pada saat dari Pak Dekarwo ke Bu Khofifah, itu beliau waktu itu menyampaikan kepada kami, dan kebetulan saya ketua Pansus, di laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan, beliau sampaikan Pak Dekarwo, hitung betul ya. Jangan sampai kemudian nanti starting point-nya Bu Khofifah nanti mengulang. Atau ada hal yang terlewat. Nah, ketika kemudian Bu Khofifah periode yang pertama sudah, dan situasinya ya kita tahu ada COVID, dan kemudian masuk kepada periode yang kedua, ini menurut kami sangat amat mudah untuk menghitung start datanya di periode yang kedua, sehingga di rencana pembangunan jangka menengah daerah ini menurut kami tinggal kita hitung kekuatan fiskal kita, manifold function kita adalah kayak seperti apa, dan kemudian yang belum tuntas di indikator utama di periode 5 tahun pertama, kemudian bagaimana cara, lalu bagaimana kemudian bahwa RPJMD yang di Jawa Timur, ya tentu ini adalah agregat data dari seluruh 38 kabupaten kota. Ya. Cuman bagaimana kemudian mengakselerasinya ketika kita akan menatap 20 tahun ke depan. Yang itu sangat erat kaitannya dengan rencana kerja pemerintah daerah. Ini pengantar dari kami, dan mudah-mudahan nanti akan ada apresiasi dari Mas Aris dan utamanya Prof Chandra. Saya coba beralih ke Pak Haris. Pak Haris, saya kalau bicara soal pembangunan itu kan juga pasti pertimbangannya adalah sumber daya manusia, yaitu publik yang merasakan, masyarakat yang merasakan, termasuk lingkungan, environment. Kalau bicara soal situasi Jawa Timur, bagaimana kacamata rekan-rekan Komisi D memotret situasi Jawa Timur sekarang dan ke depan?
Oke, terima kasih Mas Iman ya. Izin Gus, izin Prof. Kalau saya melihatnya dari kacamata Komisi D DPRD Jawa Timur, kita juga terus menyuarakan juga Mas Iman bahwa pembangunan ini kan tidak hanya berdasar kepada proyek infrastruktur saja, tetapi lebih kepada pembangunan sumber daya manusia, termasuk pendidikan dan internet yang masuk di pelosok-pelosok desa. Saya contohkan di Madura, kalau ketimpangan pembangunan dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di luar Madura ini sangat timpang, sangat jauh. Tentu kemarin di RPJMD yang sudah menjadi perda pada kalau tidak salah Juli ya Gus ya, Juli 2025 kemarin sudah disahkan. Di sana terletak bahwa di Madura ini, saya contohkan Mas Iman bahwa Gubernur mempunyai visi dan misi yang tadi sudah disampaikan oleh Gus Tamim, bagaimana peningkatan SDM dalam arah pembangunan RPJMD ke depan ini juga bisa juga kita bisa dilaksanakan. Nah, tentu ini menjadi visi misi Bu Gub, karena memang kemarin beliau menyampaikan bahwa di tahun pertama Gus dia fokus di tapal kuda. Nah, untuk tahun kedua ini dia mendeklarasikan untuk bagaimana bisa Madura bisa tidak kalah jauh dari kabupaten-kabupaten yang lebih maju di Jawa Timur. Di tahun kedua. Di tahun kedua. Di periode kedua juga. Di periode kedua. Begitu Mas Iman. Smart Planner kita juga ingin tahu ya kira-kira dari kacamata akademisi seperti apa, karena kalau kita bicara soal data dan upaya dalam mengatasi kesenjangan, tentu perspektif akademisi ini perlu kita simak, karena dalam setiap perencanaan pasti pemerintah melibatkan akademisi untuk urun rembuk memberikan masukan. Kolaborasi tanpa batas, jadi jargonnya mungkin seperti itu ya. Prof Chandra, saya juga penasaran, kalau Prof Chandra sendiri melihat seperti apa ya RPJMD Jawa Timur 2025-2029, ya kalau saya melihat ini juga ada hubungannya dengan Sustainable Development Program, ya, SDGs yang memang disematkan di dalamnya. Pripun, Prof? Terima kasih Mas Iman, Gus Tamim, Mas Arif. Jadi sebenarnya kalau kita bicara dokumen perencanaan, itu adalah suatu dokumen yang seharusnya bisa memberikan gambaran skala prioritas gitu ya. Artinya problem Jawa Timur sebenarnya kalau saya menyebut sebenarnya ya problem warisan sebenarnya. Jadi kalau kita bicara ketimpangan itu sejak zaman Imam Utomo ketimpangan itu ada. Dan secara umum adalah ketimpangan antara utara dan selatan. Sehingga zaman dulu ada solusi jalan lintas selatan. Terus saya pada waktu itu masih awal-awal masuk di zaman Pak D itu ya, saya bilang kalau orang miskin berkumpul dengan orang miskin nanti isinya menghayal gitu. Maka saya tidak setuju pada saat itu untuk JLS itu dikembangkan. Lebih bagus adalah bagaimana menghubungkan antara utara selatan. Nah, utara selatan ini sebenarnya daerah selatan penuh resources, tapi capital ada di sini. 90% industri ada di daerah utara. Jadi kalau ini nggak nyambung ya pasti jebol industri kita. Nah, mulailah kemudian dipikirkan jalan-jalan untuk membangun antara utara selatan. Nah, yang menarik lagi, problem ketimpangan itu bukan hanya masalah fisik yang bisa menyelesaikan. Gitu. Ada masalah-masalah yang tadi sudah disebutkan, yaitu masalah sumber daya manusia. Kita tahu beberapa daerah itu IPM-nya itu selalu terendah, salah satunya di Pulau Madura. Jadi 4 kabupaten itu IPM-nya paling rendah lah di Jawa Timur. Kalau saya cek dari data-data, jadi IPM di daerah Madura itu turun, bukan kan IPM itu kita bicara tentang ekonomi, kita bicara tentang kesehatan, pendidikan. Sebenarnya kalau kita perhatikan, satu, dari sisi ekonomi sudah lumayan bagus. Program-program yang sifatnya BLT, bantuan, financial lah, itu cukup besar ke daerah Madura. Dari sisi infrastruktur sebenarnya sudah lumayan bagus. Kemudian dari pendidikan, itu udah naik. Apalagi kalau dipertimbangkan juga masalah pondok pesantren. Artinya mereka sudah teredukasi dengan baik. Tapi di kesehatan, mulai kesadaran tentang hidup sehat, itu masih kurang. Nah, artinya dengan adanya RPJMD ini, semua perencanaan harus bisa membedah problem-problem, tidak boleh mengeneralisir gitu. Kemiskinan yang terjadi di satu wilayah tidak bisa kemudian kita copy paste untuk kebijakan di tempat lain. Nah, sehingga bayangan saya nih gitu, di RPJMD ini tidak harusnya tidak hanya berisi tentang
full tanggung jawab provinsi terhadap semuanya gitu. Tadi Gus Tamim udah nyampaikan bagaimana melibatkan Pemda, kabupaten kota untuk sharing pembiayaan. Nah ini saya juga lagi berpikir, kan selama ini orang selalu berpikir bahwa financing pembiayaan itu APBD. Mestinya sudah harus mulai berpikir bagaimana blended finance gitu. Blended finance antara APBD provinsi dengan APBD kabupaten kota untuk program yang sama. Sehingga kemampuan merangkul gitu ya dari pejabat-pejabat di provinsi dengan kabupaten kota menjadi sangat penting gitu. Nah, itu yang disampaikan oleh Gus Tamim, disampaikan oleh Pak Iman di pembukaan tadi. Data menjadi kunci akhirnya gitu. Berapa sih sebenarnya jumlahnya? Kalau ada data persen, ada wilayah gitu ya. Kemudian miskinnya karena apa gitu. Kan miskin sebabnya macam-macam ya. Kemudian bagi-bagi nih gitu. Untuk yang wilayah ini sampean, segini aku gitu. Jadi tidak full kemudian jadi tanggung jawab provinsi semua. Nah itu saya pikir solusi untuk mengurangi beban fiskal yang saya perhatikan dari perencanaan APBN 2026 itu transfer ke daerah berkurang dan saya yakin daerah akan kekurangan anggaran. Nah ini kalau kita nggak berpikir blended finance itu, maka selesai itu pembangunan di wilayah itu. Nah sekarang tinggal pertanyaannya adalah apakah daerah, provinsi dengan kabupaten kota berani membangun kerjasama di dalam pembiayaan bareng-bareng. Kadang-kadang kalau partainya beda sulit gitu. Kadang-kadang ini yang dulu zaman saya bantu ini nasihat dari orang sepuh lah ya. Nasihat dari orang sepuh ini. Karena ini kepada siapa itu juga beda. Gitu. Betul. Kadang-kadang secara teknis itu harusnya bagus gitu ya. Tapi dalam operasionalnya ada hambatan-hambatan yang non teknis yang kadang-kadang saya melihatnya itu makin besar. Nah, RBJMD karena ini memang labelnya RBJMD Provinsi Jawa Timur. Kadang-kadang tidak ngomong sedetail itu gitu. Jadi harusnya ada subbab yang bicara tentang bagaimana financing program-program itu. Provinsi harus jujur, ini nggak bisa APBD provinsi saja ini. Harusnya kabupaten kota dan itu butuh data tadi. Bicara soal data tadi Gus Tamim juga nyentil soal data. Kalau bicara soal data ini zaman-zaman saya masih celana pendek, Gus. Itu masih ada istilah data ABS. Pokoknya atas sesenangnya alhamdulillah. Bapak senang ya. Nah kalau sekarang akurasi data itu penting supaya kalau bangun itu tepat. Ini pun kalau perkembangan sekarang Gus. Nah, jadi komitmennya saya kira tentu tidak akan lepas dari data. Komitmennya membangun bersama-sama, membangun dengan dengan satu ukuran yang terukur. Jadi contoh begini, beberapa bulan terakhir ini, Prof. Kami di Komisi D ini punya program yang namanya 2 kata, sinergi dan kolaborasi. Kami datang kepada Bupati dan kalau nggak salah Pamekasan di hari Kamis atau Jumat yang akan datang. Nah tentu rapat itu adalah makro, tidak hanya kami dengan Bupati, tapi Bupati dengan seluruh institusi yang terkait. Bapedanya kemudian dihadirkan, ya tentu satuan kerja yang menjadi mitra kami bawa. Dari PU itu, Bina Marga dan macam-macamnya. Nah, dari situlah kemudian kami ingin satu tahapan yang final dalam tanda kutip. Final dalam tanda kutip, bahasa kami seperti itu. Sehingga ketika bicara yang namanya kelas jalan semisal, ini jalan kabupaten, ini jalan provinsi, utamanya yang di kota. Ketika bupati atau wali kota punya rencana untuk selesai di level kotanya, menjadi kota yang indah, maka berarti jalan provinsi yang di tengah kota ini juga harus menjadi prioritas. Nah, ini contoh ini. Kemudian ada usulan juga, ada jalan provinsi yang menghubungkan antar kabupaten semisal. Yang selama ini adalah baru ada perawatan, Prof. Sehingga jalan itu kalau hanya dirawat, lama-lama jalannya tinggi. Jadi tebel dan kemudian yang terjadi adalah ketika Mas Iman lewat di situ, ini jalan rusak apa jalan apa ya? Kalau lubangnya nggak ada, tapi kok rasanya nggak enak. Nah, ini adalah sehingga tidak sekedar kemudian datanya yang perlu perawatan atau perlu perbaikan, tapi kemudian dalam hitungan sekian tahun maka harus ada peningkatan jalan semisal. Ini satu hal. Nah, kami bangun yang namanya drainase primer di Suhat semisal, di Malang, Prof.
Nah, ini juga tidak mudah, Prof. Pertanyaannya, kalau ini sudah dibangun karena Suhat yang kemudian tidak terlalu jauh dengan Berantas, kok bisa Suhat ini kemudian banjir? Ini ada yang salah berarti. Dibangunlah oleh provinsi kaitan dengan yang namanya saluran sungai ini yang sudetan yang kemudian primer. Pertanyaannya adalah yang sekunder ini kan harus dibangun oleh wali kota. Kalau kemudian tidak ada arahan dari gang A, gang B atau jalan kota yang menuju, ini banjir juga di mana-mana terjadi. Nah, begitu kemudian selesai, kami, Prof, ini dengan kemudian wali kota, oke Pak, kita bersama. Walhinya kemudian datang, lingkungan hidupnya. Wow, jangan pernah ada pembangunan kemudian memotong pohon. Bahkan dia mengatakan bahwa tanamlah pohon sekalipun esok kiamat. Nah, ngomongnya malah begitu, Prof. Padahal nggak mungkin bangun ini tanpa kemudian memotong. Pertanyaannya adalah kalau kemudian menanam kembali, ini jadi tanggung jawab siapa? Untung wali kotanya mengatakan, udahlah Pak, ini demi kota kami, nanti urusan menanamnya adalah urusan kami. Urusan bangun drainase saja, Prof. Ini harus kemudian berkoneksi dengan kabupaten kota, dengan wali kota. Belum lagi kemudian pembebasan yang karena Suhat itu luas, Prof. Sehingga banyak bangunan-bangunan yang kemudian secara dalam tanda kutip yang tidak semestinya kemudian berdiri. Nah, ini menurut saya, Prof, kenapa kemudian terjadi kayak begini? Ini karena tidak ada yang namanya proteksi sejak awal bahwa kelak di tempat ini akan dihuni oleh sekian ribu kakak yang sehingga dibutuhkan drainase yang kemudian standarisasinya cukup, sehingga kami harus bongkar di tengah jalan, Prof. Nah, tradisi membongkar inilah kira-kira yang kemudian kenapa terjadi? Karena proteksinya kemudian tidak dihitung. Datanya mungkin benar, Prof. Tapi proteksinya kemudian tidak direncanakan sedemikian rupa sehingga yang namanya sinergi kolaborasi tidak sekedar antar pemerintah baik itu provinsi, pusat maupun daerah, tapi juga bagaimana rencana tata ruang, tata wilayahnya. Ini juga harus betul-betul, jangan-jangan nanti di Suhat berdiri perusahaan yang kemudian tidak kita inginkan bersama. Ini kan juga hal-hal yang kemudian, nah kira-kira data yang ideal ke depan, ini tidak sekedar kemudian data yang terintegrasi, tapi data yang kemudian sudah menjadi bagian daripada pemikiran 10 tahun ke depan, 50 tahun ke depan bila perlu. Smart Planner yang baru bergabung, ini merupakan podcast yang merupakan tujuannya mewujudkan kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan juga kalangan akademisi dalam bentuk kolaborasi tanpa batas. Dan kalau kita bicara tentang kolaborasi kali ini, fokusnya adalah bagaimana memotret arah kebijakan dan prioritas pembangunan pada RPJMD Jawa Timur 2025 sampai dengan 2009 yang akan dikonkretkan seperti apa. Nah, saya tertarik dengan apa yang dikatakan Gus Tamim dan juga Pak Haris soal data tadi. Karena tadi Pak Haris juga nintil soal kesenjangan antara si miskin dan si kaya begitu. Apa peran DPRD khususnya Komisi D dalam memberikan semacam kendali atau mungkin mengawasi datanya kudu bener gitu nek cara Jawane gimana Pak Haris? Jadi sedikit menambahkan Gus, Prof, kalau saya melihatnya Mas Iman, arah pembangunan ini tidak harus berlangsung kepada satu sisi, bersifat satu sisi, tapi instruksi dari dua sisi. Artinya pemerintah provinsi dan kabupaten memang harus berkolaborasi dalam hal musrembang di kabupaten yang nantinya diusulkan di Provinsi Jawa Timur. Nah, kaitannya dengan misi pembangunan berkelanjutan seperti yang Gus Tamim tadi bilang bahwa ini penting karena banyak pekerjaan, banyak arah pembangunan yang di tahun-tahun sebelumnya ini hanya selesai pada saat itu saja, tapi arah pembangunannya ini tidak jelas, sehingga ini yang menyebabkan pembangunan ini kayak stagnan, kayak gitu. Tidak ada hasilnya seperti itu, kayak gitu. Nah, penting kiranya bahwa seperti yang disampaikan Prof tadi, ego sektoral ini kita kesampingkan dulu. Ego sektoral. Artinya kalau kita tidak satu partai, sangat sulit masuknya. Nah, ini yang harus kita buang terlebih dahulu agar arah pembangunan di Madura khususnya dan di Jawa Timur pada umumnya ini bisa berkelanjutan secara terus-menerus. Kayak itu. Nah, ini penting karena memang saat ini fokus kita adalah misi pembangunan yang berkelanjutan. Nah, ini penting kita rumuskan nanti. Gitu. Saya geser ke Prof Chandra. Menarik ini. Kalau dari Gus Tamim dan Pak Haris juga memberikan perhatian pada akurasi data, pasti Prof Chandra juga
punya catatan tersendiri lah kalau soal akurasi data ini. Saya membandingkan dengan zaman saya masih celana pendek, Prof. Zaman-zaman ini masih ada asal bapak senang gitu ya. Sekarang seperti apa gitu? Kalau bicara soal data, ya ngomong tadi Pak Aris kemiskinan wis gitu. Itu gimana kalau dari kacamata Prof Chandra? Jadi memang kalau kita mau membuat perencanaan yang baik, itu tergantung kualitas data. Jadi kalau datanya buruk, pasti perencanaannya buruk. Kalau perencanaan buruk, pasti anggarannya buruk. Jadi itu udah rangkaian ya, makanya itu kenapa BPS, kemudian Bappenas, kemudian Kementerian Keuangan dari anggaran itu dalam satu komisi di DPR RI. Jadi alasan itulah yang kemudian kenapa BPS menjadi krusial gitu. Kejadian yang kemarin yang ramai, kenapa pertumbuhan ekonomi kita tahu-tahu 5,12% gitu ya, kan banyak yang menyaksikan karena data tanda petik ada sedikit yang agak aneh karena beberapa ekonom mengatakan ya kita paling banter sekitar 5%, ada BI 4,9, tahu-tahu 5,12 gitu, sehingga orang melihat langsung ke data. Nah artinya melihat situasi seperti ini jadi data menjadi krusial dalam beberapa tahun ke depan karena kita selalu mengatakan perencanaan harus evidence based policy, yang bahasa-bahasa itu kan menunjukkan bahwa performance data itu menjadi kunci. Yang kedua, kalau kita perhatikan data kemiskinan, kita bicara kemiskinan. Dulu kita pernah pada waktu COVID tahun 2020, karena saat itu saya baru bergabung dengan Kementerian Keuangan, kita lagi bagaimana nih dana ini mau disalurkan. Pemerintah udah dapat dana, menyalurkan kemana? UKM. Dicek data, mulai dari Kementerian UMKM, kemudian masuk ke BRI, ke perbankan, karena biasanya mereka juga diakses gitu ya, bantuan-bantuan KUR. Datanya semua tidak sama Pak. Akhirnya masuk ke Kementerian Sosial, zaman itu Bu Risma. Ada DTKS. Itu ternyata terbaru tahun 2015. Jadi tidak ada update. Makanya kemudian tahun 2020 digunakan 2020. Pada waktu 2020 bantuan itu ada yang rumahnya sudah jadi tembok semua. Nah ini yang kemudian orang penting mengupdate data. Nah oleh karena itu kebijakan-kebijakan pemerintah seharusnya memang sudah harus diarahkan bantuan kemiskinan. Apa kuncinya? Data. Kita mau mensubsidi, apa kuncinya? Data. Jadi semua kebijakan yang kita buat itu memang betul-betul harus berbasis data. Nah sementara kualitas data ini yang jadi rame, ini kasus misalkan yang lain ya, kasus rokok. Kementerian Keuangan itu mengamanahkan kepada UGM untuk meneliti ilegal rokok. Mereka mengatakan 6,sekian%. Cukai-cukai rokok yang ilegal. Okay. Tapi ternyata data.com itu nggak segitu, 22% dia bilang. Kan jauh banget ini. Nah perbedaan itu cara memandang data. Perbedaan itu cara mengoleksi datanya. Jadi metodologinya berbeda. Tapi intinya data ini menjadi masalah dalam banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Menarik Prof, saya masih ke Prof dulu. Kalau kita punya peribahasa, pengalaman adalah guru yang paling baik. Loh ini kan sudah sekian tahun, data 2015 dipakai 2020. Kok nggak sinau gitu ya? Kok nggak pinter-pinter ngolah data? Pripun Prof? Ya itu. Gimana jadi celahnya ini? Ya sebenarnya kalau kita ini sebenarnya tahun 2020 itu Bu Risma mau berjanji untuk memperbaiki data DTKS. Karena beliau pengalaman bagus di Surabaya. Kan Surabaya hanya berapa kecamatan. Nah, mereka menggunakan ada data terus langsung dikoreksi gitu. Nah, kalau kita bicara nasional, model koreksi-koreksi itu naik turun. Bahaya. Jadi daerah yang lagi membutuhkan, wah kalau kita banyak miskinnya, nanti ya bantuannya banyak. Nah, itu terjadi juga pada waktu saya dulu masih sering di kantor ini ya, di Bapeda ini, zaman bantu Pak Pras saat itu pada waktu saya nggak sebut daerahnya lah ya, kabupaten tertentu lah. Pertama rapat ngomong datanya sekian, kemiskinannya 100.000 kalau nggak salah. Oh kita lagi mendesain bantuan, langsung jadi 500.000. Jadi memang data kemiskinan ini menjadi krusial terutama untuk bicara kemiskinannya. Tapi secara overall, semua kebijakan infrastruktur, subsidi, itu basisnya data. Jadi seharusnya memang menurut saya ya, BPS harus di depan.
harus di depan untuk mengawal seluruh data ini. Sayangnya setelah desentralisasi tahun 2001, Menteri Pertanian itu nggak ada lagi. Kemudian Menteri Statistik nggak ada lagi gitu. Yeah. Maka zaman dulu kita berinovasi di Bapeda ini, kita minta ada menteri-menteri statistik ya di masing-masing kecamatan se-Jawa Timur yang dibayari Bapeda zaman itu untuk mendapatkan data yang benar. Yeah. Nah sehingga saat itu pernah ada koreksi kalau nggak salah transaksi pembelian pulsa tidak dihitung oleh BPS untuk mempengaruhi growth. Nah akhirnya zaman Pak D kalau nggak salah itu didata ulang. Akhirnya naik pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Jadi memang kunci semua di data. Yeah. Smart Planner Podcast Development Planning Bapeda Provinsi Jawa Timur 2025 masih bersama kita, dan kita masih baru ngomong permukaan nih, baru separuh nih kita ngomong. Nanti kita ke pedalaman. Seperti apa Komisi D DPD Provinsi Jawa Timur mengawal sekaligus mewujudkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan di Jawa Timur seperti apa? Kita kembali sesudah informasi berikut.